Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Ya, berharap semua sehat-sehat, semua sukacita. Dan hari ini kita ketemu lagi bersama kakak. Kita mau ibadah online seperti biasanya. Kita mau ibadah HDS. Apa sih HDS itu? Apa ya? Nah, untuk mengetahui apa HDS, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Kita bernyanyi Happy Yeye. Yuk, semua muji Tuhan. Kita tepuk tangan kita bernyanyi Happy Yeye. Happy Yeye, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang cari kenangan, malam cari impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat lagi. Happy Yeye. Happy Yeye, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang cari kenangan, malam cari impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat kita bernyanyi. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus buang dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus buang takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Nah, adik-adik yang kami kasihi dan kami sayangi, sebelum mendengarkan firman, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Dan karena kita percaya Allah itu sangat peduli kepada kita semua. Kita mau bernyanyi Allah peduli. Mengapakah harus Kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan anak-anak Tuhan di tempat kami masing-masing. Bapak, hari ini
kami mau mendengarkan firman Tuhan di ibadah HDS kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, ajari kami anak-anak-Mu Tuhan, biar kiranya kami dapat memahami firman Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus, ini ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kita. Meskipun kita ada di kondisi wabah COVID-19. Hari doa sedunia pada tahun 2020 ini, umat Kristiani di negara Zimbabwe di Afrika Selatan membawa kita kepada satu tema. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Diambil dari Yohanes 5 ayat 8b. Perkataan Tuhan Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah, disampaikannya kepada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun berada di serambi di kota Yerusalem, di kolam Bethesda. Adik-adikku sekalian, kira-kira apa yang membuat orang lumpuh ini sabar, setia menantikan di kolam Bethesda? Ternyata adik-adikku, kolam Bethesda ini adalah sebuah kolam yang istimewa. Karena sewaktu-waktu ketika malaikat Tuhan turun atas kolam Bethesda, ada terjadi goncangan air, dan barang siapa yang masuk ke dalam kolam tersebut, dia akan sembuh seketika apapun penyakitnya. Adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus melihat orang lumpuh ini, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang lumpuh itu menjawab Yesus, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke kolam itu. Dan kalaupun aku berjalan ke kolam itu, orang sudah lebih dahulu masuk ke kolam itu." Tahukah adik-adik, apa jawab Yesus kepada orang lumpuh itu? Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Pada waktu itu, orang lumpuh itu sembuh. Dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dia memberitakan tentang kesembuhannya kepada banyak orang, bahwa Yesuslah yang sudah menyembuhkannya. Adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari doa sedunia ini, melalui perenungan kita, percakapan Tuhan Yesus dengan orang lumpuh. Pertama, perenungan kita, Yesus sangat peduli kepada orang lumpuh. Demikian juga Yesus peduli kepada kita. Bagaimanapun keberadaan adik-adikku pada saat ini, apapun masalah adik-adik, pergumulan adik-adik, apakah mengenai sekolah, apakah mengenai keluarga, apakah mengenai teman-teman, atau apa saja pergumulan adik-adik, datanglah kepada Yesus. Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Yesus peduli kepada adik-adik. Dia mengenal adik-adik, dan dia mau supaya adik-adik mengenal dia. Sama seperti Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?"
Demikian juga Yesus berkata kepada adik-adik, maukah engkau sembuh? Maukah engkau keluar dari pergumulanmu, dari masalahmu? Yesus sanggup menolong kita. Selain itu adik-adik, Yesus sudah memberi teladan bahwa Yesus berbelas kasihan, peduli kepada orang lumpuh ini. Kita pun diajak oleh Tuhan Yesus supaya kita peduli dan berbelas kasihan kepada orang lain, baik kepada keluarga kita, baik kepada teman kita, baik kepada orang lain yang tidak kita kenal yang mengalami kesusahan, orang-orang jalanan, orang-orang miskin. Dan pada hari doa sedunia ini, kita diajak untuk peduli kepada salah satu negara yang termiskin dari 7 negara termiskin, yaitu negara Zimbabwe. Rakyat mengalami kelumpuhan total di dalam perekonomiannya. Dan adik-adikku sekalian, rakyat Zimbabwe pada saat ini berada di dalam kelaparan, bahkan kekeringan. Bahkan adik-adikku sekalian, anak-anak mereka hanya 1 kali sehari mereka bisa makan. Oleh karena kelaparan, oleh karena harga makanan begitu mahal adik-adikku. Tidak hanya itu adik-adikku sekalian, pendidikan mereka terhenti oleh karena keadaan kondisi yang sangat mengenaskan, yang sangat memprihatinkan. Dan terlebih pada kondisi wabah COVID-19 ini, semuanya lumpuh total. Adik-adikku sekalian, kita tidak bisa melihat mereka di negara yang begitu jauh jaraknya dengan negara kita Indonesia. Tetapi kita bisa membawa doa-doa kita kepada untuk mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memulihkan keadaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus menolong anak-anak di sana dan membangkitkan perekonomian mereka. Adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perenungan kita yang kedua, kita melihat bagaimana orang lumpuh ini begitu setia dan sabar menantikan mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Begitu juga kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita tetap berdoa, tetap setia menantikan Tuhan, tetap setia untuk menantikan kesembuhan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Terlebih pada masa COVID-19 ini, seakan-akan seperti orang lumpuh, semuanya berada di dalam kelumpuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengangkat semua wabah COVID-19 ini. Tetapi sama seperti orang lumpuh itu, selama 38 tahun mereka setia. Dia setia. Dia sabar menantikan mujizat Tuhan. Saat ini pun kita sabar. Kita disuruh Tuhan untuk sabar menantikan mujizat Tuhan, untuk kita bisa keluar dari wabah COVID-19 ini. Adik-adikku sekalian, mari kita berdoa untuk dunia ini. Seluruh dunia ini berada di dalam kekelaman, berada di dalam suatu kondisi yang sangat sukar, berada di dalam ketertekanan oleh wabah COVID-19. Kegelisahan, ketakutan melanda seluruh umat manusia di dunia ini. Mari kita berdoa untuk dunia. Kita berdoa untuk Indonesia, negara kita yang tercinta. Kita berdoa untuk Zimbabwe. Kita berlutut menantikan Tuhan sampai wabah ini berhenti. Ini doa kita kepada Tuhan. Adik-adikku sekalian, kita tidak bisa sampai ke Zimbabwe, tetapi keberadaan Zimbabwe seperti gambaran ini, adik-adikku, mereka ada di dalam kelaparan, ketermiskinan. Mereka membutuhkan doa-doa kita.
Kiranya Tuhan memberkati mereka, anak-anak mereka, rakyat di Zimbabwe. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tuhan peduli kepada kita sama seperti Yesus peduli terhadap orang lumpuh. Bangunlah, angkatlah gelammu, dan berjalanlah. Merupakan sebuah pengharapan bagi kita untuk kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesus peduli kepada kita, dan kita pun disuruh untuk peduli dan berdoa untuk orang lain. Dan Tuhan Yesus merindukan kita untuk tetap berdoa, tetap setia berdoa, menantikan Tuhan. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Sama seperti gambar ini, adik-adikku. Hubungan kita digambarkan seperti hubungan janin dengan ibunya, dihubungkan dengan tali pusar. Tali pusar itu adalah doa kita kepada Tuhan Yesus. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Kalau tali pusar itu terputus, maka terputuslah hubungan kita dengan Tuhan, yang membuat kita, kerohanian kita menjadi mati. Tetapi Tuhan ingin kita tetap bernafas, kita tetap mengalami kehidupan seperti janin ini melalui doa-doa kita. Jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita, sampai pertolongan Tuhan menjadi milik kita, sampai mujizat Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus, dan jadilah kehendak-Mu atas bumi ini. Amin. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa topik doa yang akan kita panjatkan di Hari Doa Sedunia tahun ini. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu Lingkupiku. Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau berdoa kepada Tuhan untuk sebuah negara di Afrika yang bernama Zimbabwe, Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara ini. Tuhan, berkati masyarakatnya, berkati anak-anak Tuhan yang berada di sana. Mereka yang saat ini berada dalam kesulitan ekonomi, anak-anak yang kehilangan orang tua karena terkena penyakit HIV/AIDS, mereka yang pendidikannya kurang di negara tersebut. Tuhan, matamu melihat anak-anak Tuhan yang berada di sana. Matamu memandang negara Zimbabwe ini, Tuhan. Tuhan mau memberkati negara ini, berkati masyarakatnya, berkati pemerintahnya, berkati ekonominya, Tuhan.
Berikan kesehatan yang cukup kepada anak-anak-Mu yang berada di sana. Tuhan, Engkau mau memberkati negara Zimbabwe. Jadikan negara Zimbabwe ini menjadi negara yang memuliakan Tuhan. Dan biarkan negara ini pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke topik doa yang kedua. Kita mau mendoakan untuk negara dan bangsa kita Indonesia. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu, Mampirlah Dengar Doaku. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau mengetahui saat ini negara kami pun sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang masih sekolah, yang harus belajar dari rumah. Orang tua kami yang harus bekerja dari rumah. Tuhan memberkati kami. Berkati kami Tuhan, anak KKR GBKP Bogor, agar kami bisa belajar dengan baik di rumah. Berikan selalu kepada kami kepintaran, kerajinan, dan ketekunan ya Tuhan, agar semua tugas-tugas sekolah boleh kami selesaikan dengan baik, dan kami boleh mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, agar selama di rumah kami dapat selalu memiliki hati yang gembira, hati yang bersuka cita di dalam Engkau. Tuhan berkati juga kami agar kami tetap bisa menjaga kesehatan kami dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan berolahraga ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga mau mendoakan pemerintah negara Indonesia ini, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuhan memberkati mereka, agar mereka bisa memikirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi negara ini. Tuhan berkati juga para tenaga kesehatan, tenaga medis di garda terdepan. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan dan keselamatan kepada para dokter, para perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Tuhan berkati negara Indonesia ini Tuhan, agar wabah ini bisa segera berlalu dari kami. Berikan selalu kepada kami kesehatan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Untuk topik doa yang ketiga di hari doa sedunia ini, kita mau memanjatkan doa bagi dunia saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Sebelum kita menaikkan topik doa ini, adik-adik, kita mau nyanyi sebuah lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita berdoa untuk topik doa yang terakhir ini. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami mau memanjatkan doa kami lagi ya Tuhan, untuk dunia yang saat ini sedang dilanda krisis pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau melihat banyak sekali orang yang saat ini menderita karena penyakit ini. Banyak orang yang berjuang keras untuk melawan penyakit ini. Banyak orang yang harus menderita karena penyakit ini. Bapa dalam surga, kiranya mata Tuhan boleh melihat kami anak-anak-Mu di dunia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami, menolong kami, memulihkan kami Tuhan, agar wabah penyakit COVID-19 ini boleh segera berlalu di hadapan kami. Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, anak-anak Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Dan biarlah hati kami, jiwa kami semakin dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan hikmat, makna dari kejadian ini Tuhan. Tuhan kami tahu, Tuhan berkuasa atas segala hal yang ada dalam dunia ini. Berkati dunia ini Tuhan, agar dunia ini bisa menjadi lebih baik lagi. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami selalu memuji, memuliakan Tuhan, dan bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, itulah doa-doa kami yang kami panjatkan di hari doa sedunia ini. Biarlah Tuhan mau mendengarkan seluruh doa kami, dan Tuhan selalu memberkati setiap langkah kehidupan kami. Adik-adik, mari bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik semuanya, boleh disiapkan persembahannya. Dikumpulkan, nanti akan dikirimkan ke gereja kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak
memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mau tutup ibadah HDS kita. Mari kita satukan hati kita. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau menutup ibadah HDS kami. Tuhan yang berkati setiap kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan yang berkati setiap harapan-harapan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup ibadah kami. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Ampunkan kami Tuhan atas segala kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan juga persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati, sehingga jadi berkat buat gereja-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah HDS kita telah selesai. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.